Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Besti. Di video kali ini aku akan kupas tuntas terkait produk reksadana pasar uang atau yang kita sebut RDPU. Nah, untuk lebih jelasnya tetap stay tune ya di video aku. Baiklah, tadi kan aku udah bilang bahwa pada pagi hari ini aku akan bahas tentang reksadana pasar uang atau RDPU. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang memang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik lonceng supaya kamu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari aku. Nah, apa sih reksadana pasar uang? Reksadana pasar uang atau yang kita singkat RDPU adalah produk pasar uang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi isi dari produk-produk pasar uang ini ada deposito bank, kemudian ada sertifikat Bank Indonesia, ada surat utang atau yang kita sebut obligasi, seperti itu. Kemudian kalau dari tipe resikonya ini terbilang rendah ya, ini terbilang masih rendah dan returnnya juga rendah. Jadi high risk high return, low risk low return. Nah, ini tuh termasuk dari low risk low return. Jadi resikonya rendah tapi keuntungan juga rendah, seperti itu. Karena reksadana ini isinya obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, maka ini tuh cocok buat kamu yang punya kepentingan, keperluan dalam yang jangkanya kurang dari 1 tahun. Misalnya kamu pengen beli mobil nih di akhir tahun, nah kamu tuh cocok buat beli produk reksadana pasar uang ini. Atau misalkan kamu mau menikah dalam jangka 1 tahun ini nih, kamu cocok banget buat naruh uang kamu di sini. Setidaknya uang kamu itu terjaga dan bebas dan terus meningkat dan bebas biaya admin lah istilahnya. Walaupun ya uang kamu bertambahnya dikit-dikit karena kan yang tadi aku udah bilang ini tuh low risk low return gitu kan, tapi setidaknya itu tetap menguntungkan bagi kamu. Tapi RDPU ini akan berasa kalau kamu tuh nabungnya agak banyak. Kalau misalkan dikit ya kamu juga akan ngerasanya dikit lah, seperti itu. Nah, tentunya RDPU ini punya plus minusnya ya. Jadi kalau dari plusnya banyak banget. Pertama, karena chartnya itu selalu naik. Jadi disarankan buat kamu kalau mau beli reksadana ya mending reksadana pasar uang ini ya mending sekarang aja, karena harga hari ini adalah harga termurah. Karena makin ke depan itu dia akan terus meningkat. Makanya aku bilang tadi chartnya selalu naik kayak gitu. Nah, yang kedua, kita itu nggak ikut cash flow gitu. Jadi gimana ya, nggak kayak saham, kalau misalkan ya turun kita ikut turun, rugi gitu ya, kita enggak. Kemudian yang ketiga, kita itu mendapatkan bunga ya. Jadi yang sudah aku bilang ya, kalau kamu naruhnya banyak ya kamu akan mendapatkan hasil yang banyak juga. Kalau kamu naruhnya dikit ya kamu akan mendapatkan hasil yang dikit juga. Kemudian itu dari sisi positifnya ya, dari segi keuntungan. Nah, kemudian dari sisi resiko itu tentunya ada dong. Nggak ada investasi yang nggak ada resikonya. Pasti semuanya ada resikonya. Jadi resiko dari reksadana pasar uang ini, pertama, uang kita kan memang dititipin ke manajer investasi ya. Nah, gimana kalau misalkan perusahaan manajer investasi itu bangkrut, apakah uang kita dibawa lari? Tentu tidak. Uang kita itu tetap terjaga karena uang kita itu ditaruh di bank kustodian atau bank-bank konvensional lainnya kayak gitu. Jadi uang kita itu dipegang oleh pihak ketiga, bukan oleh si manajer investasinya. Jadi kita jangan khawatir uang kita dibawa kabur. Sebenarnya RDPU ini lebih cenderung ke low risk ya, resikonya rendah gitu, nyaris
nyaris nggak ada resiko gitu, tapi tetap aja ada resiko dikit-dikit gitu kan. Kemudian karena surat ini itu jatuh temponya dalam 1 tahun, apabila gagal bayar itu gimana gitu kan. Saya kira perusahaan-perusahaan yang memang yang menggadaikan surat utangnya ini tentunya sudah mempersiapkan untuk pembayaran hutangnya dari tahun sebelumnya. Jadi minim kemungkinan untuk gagal bayar seperti itu. Itu dari sisi negatif, kekurangan dari RDPU gitu ya. Tapi nggak kurang-kurang banget ya, itu masih bisa diatasi sebenarnya. Nah, jadi buat kamu yang punya keperluan kepentingan yang jangkanya kurang dari 1 tahun, itu kamu cocok banget untuk punya produk reksadana pasar uang ini, karena bunga juga cukup tinggi, yaitu sekitar 7%. 7%, terus bebas biaya admin juga, tanpa ada biaya admin. Keren banget kan. Sorry, bukan bebas biaya admin, tapi nggak kena pajak gitu kan, nggak kena pajak. Beda lagi kalau kamu nabung di bank konvensional, itu kamu dapat bunganya itu paling tinggi ya 3%, kemudian kamu dipotong pajak lagi kan. Beda sama di reksadana pasar uang ini. Nah, setelah ini aku akan lihatkan aplikasi Bareksa aku, aplikasi reksadana aku. Nanti aku akan lihat, aku akan perlihatkan manajer investasi yang aku pilih dan bagaimana sih aku cara milihnya gitu kan, biar teman-teman itu mulai paham terkait produk reksadana pasar uang. Kalau aku boleh buat slogannya gini kali ya, menabung reksadana pasar uang aja gitu. Nah, baiklah, kita langsung masuk aja ke website Bareksa ya guys. Nah, ini tuh udah ada. Kemudian klik reksadana dan lihat semua produk. Nah, ini ada produk-produknya banyak, ada semua pasar uang, pendapatan tetap, ada saham, campuran, indeks, dan lain-lain. Kemudian kita kan mau lihatnya pasar uang ya. Kita coba pasar uang, kita mau lihat produk pasar uangnya. Nah, misalkan BNI AM Dana Kemilau, kita lihat yang ini ya. Nah, kita lihat harga per unitnya ini sekitar 2000. Perusahaan ini ternyata belum ada 10 tahun ya, masih 18 Maret 2015. Total dana kelolaannya juga ya masih miliaran. Aku tuh kadang milih manajer investasi juga dari dana kelolaan. Jadi dana kelolaan yang paling banyak itu menurut gue yang lebih trusted gitu loh, yang bertriliun. Kemudian kita lihat komposisinya ada di Fang Faksib. Nah, kamu bisa baca profil dari manajer investasi ini. Kemudian yang aku lihat itu biasanya biaya manajemennya berapa, biaya kustodiannya berapa. Biaya manajemen ini 1,5%, ya masih lumayan lah buat dipertimbangkan ya, karena ada yang di sebelah itu dia 2%. Kemudian biaya kustodiannya itu 0,15, ya so far masih oke juga sih. Kemudian bank kustodiannya itu bank DBS pakainya ya, kan ada yang pakai bank HSBC dan lain-lain. Kemudian ternyata kalau misalkan naruh uang di manajer ini, 77%-nya ada di deposito, kemudian 23%-nya ada di obligasi. Nah, ini adalah 10 top efek dari portofolio manajer investasi ini. Jadi depositonya ada di Bank BNI, BTN, DKI, ICBC, Jabar Banten, dan sebagainya. Kemudian ini kinerjanya bisa kamu lihat dari year to date sampai 1 bulan, 3 bulan, sampai 5 tahun itu. Nah, so far begini cara aku milih manajer investasi. Pertama dari dana kelolaannya sampai berapa,
berapa triliun ya kalau aku. Kemudian dari biaya manajemen sama kustodiannya itu berapa, dan dialihinnya ke uang aku tuh ke efek mana aja gitu.